Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dan juga mama papa seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali memulai belajar kita. Kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Hari ini kita masuk subtema ketiga, yaitu lingkungan sekolahku. Nah, anak-anak menjadi semakin kangen ya dengan sekolah. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Ayo bersiap-siap dulu, mandi, sarapan ya, baru siap-siap, siapkan alat tulisnya, siapkan buku tematiknya juga ya, tema 6 ya, dipersiapkan. Nah, anak-anak sebelum kita melanjutkan belajar kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, bersyukur kepada Tuhan. Ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami hingga pada hari ini. Tuhan, hari ini kami akan belajar. Berkati kami Tuhan, semoga kami dapat belajar dengan baik dan nantinya berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo anak-anak tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Ayo kita serukan salam kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke anak-anak, sudah siap semuanya untuk belajar? Ayo duduk yang bagus, perhatikan baik-baik ya, supaya mengerti nanti apa yang akan dipelajari dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Oke anak-anak, ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini, ya, ini kompetensi dasarnya, ya. Ada 4 kompetensi dasar, ya. Ada mengenal simbol Pancasila, menceritakan simbol Pancasila, ada mengenal karya ekspresi 3 dimensi, dan membuat ungkapan perintah. Ya. Tujuan pembelajarannya, setelah belajar ini, kalian nanti harus bisa yang pertama mengidentifikasi bunyi sila ketiga Pancasila. Ya. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun potongan gambar, kalian dapat menunjukkan simbol sila ketiga. Nanti ada menyusun potongan gambar ya. Kemudian mampu mengidentifikasi ciri-ciri karya seni cetak 3 dimensi dari bahan lunak. Ya, kemudian mengidentifikasi dan menyebutkan ungkapan perintah atau kalimat perintah. Baik anak-anak, supaya tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai, mari kita memulainya. Ya. Nah, mari kita mengawali pembelajaran kita dengan membaca. Ya. Judul bacaannya Sekolahku Bersih dan Sehat. Ya. Yuk anak-anak, sudah siap untuk membaca? Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Ayo anak-anak ikut membaca ya. Lingkungannya hijau dan asri. Ayo ikuti. Banyak pohon ditanam di sekolahku.
Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, itu sekolahku bersih dan sehat. Nih, ruang kelasnya juga bersih ya. Jadi menjadi nyaman untuk belajar jika lingkungannya bersih. Di rumah pun begitu ya. Nah, tak ada yang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di tempat sampah dimanapun itu ya, mau di jalan, di rumah, apalagi di sekolah juga. Membuang sampah harus di tempatnya, di tempat sampah. Oke anak-anak, setelah tadi kalian membaca, coba masih ingat enggak? Tadi isi bacaannya apa ya? Siapa tadi yang sudah menyimak? Kalau belum, bisa dilihat juga ya di buku cetakmu pembelajaran 1 dan 2 untuk subtema 3. Nah, mari kita lihat ya. Apa judul bacaan tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Judul itu yang paling atas tadi. Ya, apa judulnya tadi? Bagus. Ada yang ingat tuh? Sekolahku bersih dan sehat. Nih, seperti gambar di sini juga. Sekolahku bersih dan sehat. Itu judulnya. Nah, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tadi? Keadaan sekolahnya bagaimana coba? Tadi keadaan sekolahnya? Iya, bagus. Ada yang tahu ya, bersih dan nyaman. Ya, nyaman untuk belajar, nyaman untuk beraktivitas karena sekolahnya bersih. Yang berikutnya, mengapa udara di sekolah segar? Dalam cerita tadi kan udara di sekolah segar ya. Ya, seperti di gambar ini juga ya, sekolahnya udaranya tampak segar. Mengapa ya kira-kira? Oh iya, pinter. Ada yang menjawab, senang Ibu Rosa ya. Karena apa ya? Karena di sekolahnya banyak ditanami pepohonan. Kalau banyak pohon-pohon, udaranya menjadi segar karena pohon-pohon menghasilkan oksigen yang dibutuhkan kita untuk bernapas. Maka anak-anak juga harus rajin menanam pohon dan merawatnya ya. Nah, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Ayo siapa? Ya, karena anak-anak sekarang tidak masuk sekolah tentu ya, anak-anak tidak bisa ikut ambil bagian ya menjaga kebersihan sekolah. Siapa yang harus menjaga kebersihan sekolah? Iya, seluruh warga sekolah, anak-anak atau para siswa, bapak ibu guru, para petugas sekolah dan semuanya ya. Menjadi tanggung jawab bersama. Apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? Ayo Bapak, apa saja anak-anak supaya sekolahnya tetap bersih? Apa yang harus kita lakukan? Pintar ya, menjaga kebersihan. Caranya bagaimana? Ya, dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan lupa juga memungut sampah-sampah yang berserakan. Mungkin ada daun-daun jatuh ya. Daun keringnya berserakan ya. Harus kita bersihkan, dipungut atau disapu ya. Jangan lupa ketika anak-anak makan ada bungkusnya atau apa, buangnya di tempat sampah ya. Buang sampah di tempatnya, maka lingkungan sekolah akan tetap
bersih. Oke ya anak-anak. Nah sekarang pertanyaan kita akan melihat tadi dari cerita tadi, ini Bu, ini lagi ya, kita akan mencari kalimat perintah. Kalau kemarin kita sudah belajar kalimat ajakan, sekarang kita belajar kalimat perintah. Kalimat perintah itu isinya memerintahkan untuk melakukan sesuatu, menyuruh melakukan sesuatu. Dari cerita ini ada enggak tadi ya? Nah, perintah untuk apa? Kita diperintah untuk apa? Bisa juga diajak untuk apa ya? Coba ya, kita akan lihat. Ya. Temukan kalimat perintahnya. Siapa yang sudah menemukan? Oh, bagus. Ya. Buang sampah di tempatnya. Ini ada di sini. Buanglah sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah di tempatnya. Itu kalimat perintah. Diperintahkan untuk apa? Untuk membuang sampah. Nah, coba sekarang mana yang merupakan kalimat perintah dari kalimat-kalimat berikut ini? Nah, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Kalimat perintah apa bukan ya anak-anak? Oh bukan. Ini namanya kalimat berita, memberitahu ya. Bu Guru sedang mengajar di kelas. Yang kedua, letakkan sepatu di rak sepatu. Perintahnya apa? Iya, bagus. Kalimat perintah apa bukan ini? Iya, kalimat perintah. Perintahnya apa? Supaya meletakkan sepatu di mana? Di rak sepatu. Ya. Anak-anak bermain di halaman. Ada perintah apa bukan? Oh, bukan. Bukan, Bu. Iya, betul. Bukan kalimat perintah. Bersihkan sampah di halaman sekolah. Perintah apa bukan? Menyuruh melakukan sesuatu apa tidak? Iya. Nyuruh apa? Nyuruh membersihkan sampah di halaman sekolah. Nah, jagalah kebersihan sekolah. Perintah apa bukan? Iya, bagus. Nah, perintah untuk apa? Untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu ya contoh-contoh kalimat perintah. Memerintahkan untuk melakukan sesuatu, terutama berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekolah. Ya, paham ya anak-anak? Kalimat perintah, buanglah sampah pada tempatnya. Letakkan sepatu di rak sepatu. Jagalah kebersihan sekolah. Nah, bisa juga belajarlah dengan tertib ya. Kerjakan tugas dengan baik. Itu juga perintah. Ya, biasanya dalam soal itu selalu ada perintah. Oke ya anak-anak. Letakkan peralatan pada tempatnya. Kalimat perintah apa bukan? Iya. Perintahnya apa? Supaya meletakkan alat-alat pada tempatnya. Oke ya anak-anak. Baik, kita akan lanjutkan. Berikutnya, coba perhatikan. Ini anak-anak sedang di kelas ini. Ya, mereka sedang membersihkan kelasnya. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan debu, ada yang mengelap kaca, ada yang membersihkan papan tulis. Mereka bekerja sama. Ya, bersatu bersama-sama bekerja. Ya. Anak-anak sedang membersihkan kelasnya. Bersihkan lambang burung Garuda itu, kata salah seorang anak. Nih, ya, dia sambil membersihkan papan tulis, dia membersihkan gambar-gambar. Di sini ada lambang burung Garuda, ya, lambang negara kita, burung Garuda, ya. Kemudian ini ada gambar presiden, ya. Nah itu, ya, itu anak-anak yang sedang membersihkan kelas. Nah sekarang tadi ada lambang burung Garuda yang dibersihkan ini ya. Ini adalah lambang negara kita, burung Garuda.
Di dalam burung Garuda ini ada ini namanya perisai. Ini perisai nih yang di tengah. Di perisai burung Garuda ini terdapat simbol-simbol sila Pancasila. Kemarin anak-anak sudah belajar sila pertama, sila kedua, ya kan? Simbol sila pertama apa? Ini, bintang. Sila kedua kemarin apa ya? Iya, rantai ya. Nah, sekarang kita akan belajar berikutnya. Supaya nggak lupa, mari kita ucapkan bersama-sama. Ya, masih ingat ya? Ayo diucapkan bersama-sama Pancasila. Ya, bersama-sama berusaha mulai ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bunyi sila-sila Pancasila. Simbolnya ada di sini ya. Sila pertama bintang, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Apa tadi bunyi sila ketiga? Ayo, siapa bisa? Bagus. Persatuan Indonesia. 1, 2, 3. Nah, pendek ya. Persatuan Indonesia. Apa simbolnya? Simbolnya lihat sini. Ini sila pertama bintang, kedua rantai, ketiga. Apa ini ya? Bagus. Pohon beringin. Sila ketiga simbolnya atau lambangnya pohon beringin. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Ini ada gambar. Nanti tugas kalian menyusun potongan gambar ini. Ya, ini dipotong mengikuti garisnya ini. Ya, dipotong. Nah, dipotong. Ya, dipotong ini ikuti sela-sela garisnya ini. Setelah dipotong, sebelum dikasih lem, diwarnai dulu. Warna simbol sila ketiga tadi apa? Iya, pohon beringin warnanya hijau ya. Nah, warnai dulu. Nah, setelah diwarnai, nih yang hijau-hijau ini diwarnai, kemudian ditempelkan pada kertas kosong. Ya, boleh kertas apa saja. Kalau susunan potongan itu benar, akan membentuk seperti ini. Ya, akan membentuk lambang atau simbol sila ketiga. Oke ya anak-anak, itu nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ya, setelah menyusun puzzle atau menyusun potongan gambar, kita akan belajar membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Ya, kita bisa membuat karya 3 dimensi dengan menggunakan tanah liat. Tanah liat itu tanah yang lunak seperti plastisin. Ya, karya 3 dimensi. 3 dimensi itu artinya bisa dilihat dari berbagai sisi, ya, dan berbentuk biasanya. Tanah liat adalah tanah yang lunak dan mudah dibentuk seperti plastisin. Tapi sekarang susah mencarinya, ya. Ya, nah sekarang ada beberapa contoh hasil karya dari tanah liat. Ini contohnya, ini ada apa ya? Teko ya. Kalau orang Jawa bilang ini teko untuk tempat air minum ini. Ya, ini terbuat dari tanah liat. Nih, ada celengan. Celengan berbentuk ayam. Ini dari tanah liat. Sekarang kan anak-anak banyak celengannya pakai plastik ya bentuknya. Nih, ini ada asbak. Asbak itu tempat abu rokok kalau papa merokok ya. Ini juga terbuat dari tanah liat. Kemudian ini ada vas bunga ya. Vas bunga. Ini bagus.
ya. Ini juga terbuat dari tanah liat. Nah, ini ada berbagai macam pot bunga dengan berbagai ukuran. Ini terbuat dari tanah liat anak-anak, ya. Ini namanya karya 3 dimensi. Bisa dilihat dari berbagai sisi dan bisa di dalamnya ada tempat untuk isi, ya. Ada rongganya. Nah, itu karya 3 dimensi, ya. Nah, sekarang coba perhatikan, ya. Membuat kerajinan dari tanah liat. Ini ada alat dan bahannya. Ini adalah tanah liat, ya. Ini tanah liat, ya. Bahan pokoknya ini. Kemudian ini alat-alatnya yang digunakan. Ada cat, ini ada kuas, ada palet. Ini tanah liatnya dibentuk daun, dicetak pakai daun. Nanti ada cara membuatnya, ya. Nih, ya. Bentuk tanah liat sesuai yang diinginkan, lalu jemur. Ini dijemur, sudah dijemur kering, baru, ya, diwarnai dengan menggunakan cat air hijau, lalu ini dipadu dengan kuning menjadi seperti daun, ya. Jika sudah kering ini, kalau belum kering jangan, ya. Ngeringkannya bisa dijemur. Ini hasilnya. Ini juga, ini bisa bentuk daun, ini bisa berbentuk kupu-kupu, ya. Nanti ada cara membuatnya, ya. Walaupun Bu Rosa belum tugaskan kalian untuk membuat karena sulit mencari tanah liatnya, tapi anak-anak perlu tahu caranya membuat, ya. Hasilnya setelah diwarnai bagus, ya. Nah, sekarang cara membuat kerajinan dari tanah liat, ya. Supaya jelas, perhatikan videonya cara membuat kerajinan dari tanah liat. Ada yuyu teman-teman. Nah, sudah dapat nih teman-teman. Pulang yuk teman-teman. Oke teman-teman, ini tanah liat. Selanjutnya kita akan menyetak teman-teman. Wah, keras teman-teman, ada batunya. Ini kan. Kok ada batunya? Sudah jadi teman-teman, sudah jadi dicetak teman-teman. Sekarang kita buat bentuk daun, ya.
teman-teman. Kita buka teman-teman. Wow, sudah jadi teman-teman. Selanjutnya kita jemur teman-teman atau dibakar. Yuk kita jemur teman-teman. Good job. Ini sudah kering teman-teman. Sekarang kita proses pewarnaannya. Kita ambil hijau, kuning, dan kuas. Yuk kita mulai pewarnaannya teman-teman. Kita kipas dulu teman-teman biar cepat kering. Sepertinya sudah kering ini teman-teman. Kita lanjutkan warnanya ya teman-teman. Selanjutnya warna kuning. Kuning.
Nah, anak-anak, ya, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Coba, apakah anak-anak masih ingat? Apa saja yang sudah kita pelajari? Iya, kita tadi sudah mengidentifikasi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambang atau simbol? Simbol. Sila ketiga apa tadi? Pohon beringin. Ya, kita belajar menyusun potongan gambar membentuk simbol sila ketiga, ya, yaitu pohon beringin, ya. Kemudian membuat karya seni cetak 3 dimensi dari bahan lunak, yaitu tanah liat. Ada berbagai macam hasil karya kerajinan dari tanah liat. Ada vas bunga, asbak, pot bunga, celengan, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, kemudian menemukan dan membuat kalimat perintah. Kalimat perintah berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, itu ya yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak bisa mengikutinya dan nanti bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Kalimat perintah harus ditanggapi dengan santun. Jadi, jika anak-anak diperintah oleh orang tua, oleh bapak ibu guru atau yang lain, harus menanggapinya, harus menjawabnya dengan santun, dengan bahasa yang baik. Baik Bu, akan saya lakukan. Misalnya, mamamu memberi perintah atau meminta kamu, ya, ayo anak-anak belajar. Baik Bu, ya. Atau tolong bersihkan sampah di halaman rumah. Harus dijawab dengan santun, dengan sopan, ya. Oke anak-anak, itu yang sudah kita pelajari. Nanti tugasnya kalian akan Ibu kirim lembar kerja, dikumpul paling lambat besok pagi ya. Jangan ditunda-tunda ya, supaya tidak menumpuk. Lalu tugasnya nanti menyusun potongan gambar yang Ibu kirim nanti di lembar kerja juga. Kemudian dipotong, tempelkan pada kertas kosong sehingga membentuk simbol sila ketiga. Untuk kreasi kerajinan dari bahan lunak tidak dibuat ya, dipelajari saja ya, karena Ibu yakin akan kesulitan untuk mencari tanah liatnya. Jadi anak-anak cukup mengerti jika ada yang punya tanah liat lalu berkreasi untuk membuat, silakan, tetapi Ibu tidak mengharuskan. Oke ya anak-anak, paham ya? Baik ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Ya, tangannya. Kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa belajar dengan baik. Berkati kami dalam menyelesaikan tugas-tugas kami agar dapat kami kerjakan dengan baik. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak yang baik, yang ganteng, yang semangat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita serukan salam kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Sampai jumpa.